Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Iki ngaji nganti pinter apa cukup? Nganti pinter nganti subuh. Nggih. Nganti subuh, Gus. Nggih. Nak sedilo engko ora pinter pantes wong ngajine sedilo milih kowe. Nganti subuh nggih. Tapi langsung pinter. Amin. Ya terus termasuk dosane dengan sedanten terus nangani cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong critakno bapake kok critakno napa? Dosane. Mane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil jus tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah berarti Anda menstatuskan secara nama salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nah, ini penting kelabaran. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya Manat dan Lata itu ketemu orang Lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto, yang mahat siapa? Ini rongnya tidak pas, ini matanya kok agak picek. Andaikan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Ini pas pembuatan ini pati protol terus dibukti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngetikan inhiya illa asma'un sambaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji. Ini Mas Atabik itu mas saya, dia seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter tuh, karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Basambu, Babe Wong Alim, wah anak putunya arah alim isin, dia nanti status no pegawai negeri dosen, wah anak putunya boleh dua ya pikirannya. Karena status itu mengilhami, apa status itu, karena itu kan cepat. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang gak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang, akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin, lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan ada di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibni li sorhal la'ali abdul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti gak melihat Tuhan. Wong yang Nabi aja gak melihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang gak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun? Adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang Tuhan nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti babahnya tidak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian.
Artinya gini, andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun, dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun, mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenal manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu enggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi sebuah gerakan salah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intakola ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim, allama, al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Sukir. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar itu. Niru besar itu terus ono santri mau itu tok merasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu masa tablik ini masa saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Kalau anak-anak era menjadi ngalim, menjadi dosen malah langsung berarti ngalim, malah celaka. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan sebagai orang alim juga risih, tapi saya senang saja. Sing seneng benir wali, sing hasut tak jak kompetisi. Jadi tak nikmati aja. Jadi sing seneng benir wali, sing seneng itu hasut tak jak kompetisi, tak jak maca tafsir, nara meriang. Ngono paling maca pribon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus pilih sesuai istiadat kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh, secara tauhid tidak boleh. Makanya ini penting sekali, jadi tidak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul, semua alam. Karena nanti subuh tak jamin pinter ya. Tapi saya tetap mau setengah jam, karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya kenapa tidak pinter, harus mulai mau setengah jam, punya alasan. Kalau sampai subuh kok pinter. Rasulullah itu pernah guyon gini. Ini guyon betul, ada di hadis sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an lisatma quraisin wa la'nah. Kenapa Anda enggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir? Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana, itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana. Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia, Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah, wahai orang terpuji kamu. Itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang. Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu, ya mudammam, ainal mudammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudammaman wa yal'aununa mudammaman wa ana Muhammad. Akhirnya kalau nyari Muhammad, ainal mudammam, mana orang yang tercela?
Akhirnya orang-orang tanya, Mudamam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi. Ya Muhammad itu. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus karena ya tetap diceluk Gus. Saya tuh punya teman itu enggak terus mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja. Supaya semuanya manggil Gus. Terus nanti yang kasut ya bilang Gus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan. Jadi nama itu gak boleh salah. Status juga gak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudah lah jabat itu. Saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucuk. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Gayanya nanti suatu saat, oh ini mantan kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya. Ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alama, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimul tahajud, mudawimu apalah. Ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya mesti jamaah terus karena ya saya selalu jamaah dan saya punya. Kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantasnya jadi manusia sujud cuma selama lagi dunia melok nganggur, pangeran dibayari ora gelem. Kata saya gitu, mau nganggur mewong ya bayar, lagi nganggur begini pangeran ora bayar, wis anggap aja sujud itu bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama Adamal asma. Semua kesalahan kata para nabi inhiya illa asma'un samaitumuha antum. Kita membahasakan dari Presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya nih. Iku nak pas mulas meteng agak ngising wis lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulan itu amal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulan itu. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarga yo kudu ngising. Lah terus mbok sembah terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh kan? Aneh. Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah itu pasti tidak ada yang salah. Karena ya kulanit. Begitu juga kita. Kita juga gitu. Saya teruskan. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir. Sampun nggih. Kula terus normal ya. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ora dulu santai mawon. Umpama ora sida ngaji ora gelo apa menawa trimo mik rusak. Saya itu insya Allah tidak akan pernah salah nama. Saya punya cerita tentang nama itu.
Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau jelas pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena hormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua, anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya. Datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silakan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria. Lama-lama mudanya tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung? Bukankah itu menyakitkan? Enggak kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak kata saya. Kata Imam Ahmad. Kenapa ya? Saya ini diperintah sama Allah, kan apa ya tombo. Jadi nak udan gitu, bukan mulai yang mulai. Alhamdulillah saya ngelakoni perintahnya Allah. Jadi aku orang hubungannya kayak kue. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dielek yo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim. Jauh kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa ada kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampe mbek tombo. Ya sudah seperti itu. Tentang bahwa alama agama. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur amarahullah, kita diperintahkan Allah